Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Arniati, CGP Angkatan 10 dari SMP Bagus Salam Kepulauan Selayar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak layaknya selembar kertas putih dan merupakan kewajiban kita untuk mengisi lembaran tersebut. Saya pun percaya bahwa guru harus selalu di depan memberi contoh, sehingga yang saya lakukan dalam pembelajaran hanya transfer materi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Biasanya saya melihat nilai murid hanya melihat aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke pencapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat di tiap semesternya, sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah dan kepercayaan selama ini mulai terkikis. Saat ini, saya sadar bahwa anak bukanlah selembar kertas putih, melainkan anak adalah kertas yang penuh coretan samar atau buram sejak lahir. Coretan-coretan ini adalah sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah ia bawa sejak lahir. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkan coretan-coretan yang baik dan semakin menyamarkan coretan-coretan yang buruk. Tugas kita adalah menuntun, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Setelah mempelajari modul ini, saya pun menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi murid adalah subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan mengemukakan pendapat, dan kebebasan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakter murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Saya pun akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dengan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini